Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat beriring salam buat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tanggal 8 Juni 2023 kembali kita hadir di Polipsikiatri Jiwa RSUD Dr. Muhammad Zain Painan bersama Dr. Muhammad John Ibrahim SPKJ yang akan memberikan edukasi yang berjudul Pujian Merendahkan Kesombongan, ayat Luqman nomor 18. Kepada Dr. Muhammad John Ibrahim SPKJ kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita untuk edukasi kesehatan jiwa. Tema pada hari ini mungkin yang kita bisa fokuskan yaitu sesuai dengan buletin yang kita buat, yaitu tentang pujian. Jadi kalau pujian ini ada fenomena banyak dan mungkin bisa kita bahas, dan ataupun mau di luar tema juga silakan, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat diri saya pribadi dan juga yang menonton. Baik Bu Desi, kita mulai saja. Iya. Di luar tema nanti tambahannya. Durasi Bu. Iya. Iklan baru masuk. Terima kasih Bu Desi dan Bapak Dokter. Kita mendadak. Jadi mengenai pertanyaan tentang apa judulnya tadi Bu Desi? Pujian merendahkan kesombongan. Pujian merendahkan kesombongan. Baiklah, yang akan ditanyakan tentang pujian ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kan orang-orang tuh, misal orang-orang dalam kehidupan sehari-hari punya segalanya, dan tuh agak membanggakan diri, agak menyombongkan diri. Dia punya semuanya apa yang diinginkan. Kan itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Tapi ada juga yang berbuat seperti itu. Gimana menurut Bapak Dokter? Ya, terima kasih ya Bu Del ya. Jadi mungkin ini juga untuk menasihati diri saya juga dan juga orang lainnya. Ya, jadi kalau pujian, kalau kita menyadari bahwa itu adalah suatu kenikmatan ya. Jadi kalau kenapa nikmat itu prosesnya itu sederhana. Kalau di otak itu ada dua daerah ya, zona yang bekerja. Jadi ketika dipuji nih, wah nih luar biasa, keren banget segala macam, itu langsung direspon oleh daerah yang disebut juga ventral striatum. Nah, ventral striatum itu daerah motivasi. Kemudian juga nanti pujian ini menjadi adiksi ya, jadi kecanduan, karena itu juga menyertakan dopamin itu sendiri, sehingga di hijack oleh dopamin itu, sehingga pujian itu kita jadi gila pujian. Ketika gila pujian, kalau masih ada yang muji enggak apa, kalau tidak ada lagi yang muji, otak masih, pola pikir masih cerita zaman dulu aja. Nah itu jadi gangguan. Nah sekarang pujian itu menyebabkan pleasure, jadi menyenangkan. Nah sekarang kita melihat sisi positif dan negatifnya aja. Kadang-kadang kalau kita lagi down, dapat pujian juga ya buat semangat, motivasi. Kita lagi berprestasi, dipuji ya kita meningkatkan lagi. Jangan dengan adanya pujian malah berefek negatif kan. Jadi tambah sombong, tambah petantang petenteng, tambah sok jago, tambah ya pokoknya saya nomor 1, kamu itu nomor 15. Nah seperti itu ya. Kalau caleg nggak apa nomor 1 ya. Nomor 15 kan merendahkan sekali itu. Nah jadi itulah pujian itu sesuatu yang sangat menyenangkan, tetapi efek negatif juga ada. Itu perlu juga kita bahas sih, seperti itu ya. Terima kasih Dr. Jan jabarannya. Mungkin saya juga ingin bertanya Pak tentang pujian. Kapan pujian itu sebaiknya kita berikan, dan
pujian adalah merupakan mungkin semua negara merupakan budaya, menjadikan budaya, karena pujian itu adalah satu tingkat kebaikan dalam kehidupan dan memberikan efek-efek positif pada diri kita. Ya, ingin saya ditanyakan di sini, Pak, apakah kita tidak memilih-milih memberikan pujian kepada manusia gitu, Pak? Terima kasih. Ya, jadi kalau kita orang Timur ini memang terkadang terlalu banyak basa-basi. Jadi saking basahnya sehingga menjadi basi. Seperti itu ya. Seharusnya kan asam jadi basi ya. Ini basah jadi basi. Jadi terbalik kan. Nah, itu orang Timur. Kalau orang Timur ya itu salah satunya ya sekedar basa-basi. Jadi kadang-kadang orang ada juga yang menyalahartikan, wah dipuji nih. Wah, berarti saya hebat nih, berarti saya keren. Padahal itu cuma basa-basi kan kadang-kadang kan. Itu menjadi budaya juga. Kalau budaya itu kan ya dari nenek moyang kita juga, kita harus hormati, dan itu juga satu bentuk interaksi sosial ya. Kayak di Spanyol, tertulia, saling memuji, di Jepang juga, kemudian di Italia berikan pujian kadang-kadang dengan sertakan tepuk tangan. Nah, itu memang budaya. Tetapi kalau budaya juga harus kita lihat konteks sekarang ini. Kalau pujian-pujian nggak pada tempatnya juga nggak pas juga kan. Atau kadang-kadang di media sosial dikasih keren, jempol gitu kan, mantap gitu kan. Nah, itu kadang-kadang orang juga apa sih kan, cuma pemberitahuan gini aja, main mantap-mantap aja gitu kan. Jadi secara konteksnya apa, timingnya pas, ya itu pujian juga jadi bunga-bunga cerita kehidupan juga nggak apa. Tapi kita juga menyadari bahwa pujian ini juga bisa menjadi jurang ya, seperti yang kalau kita katakan ya, contohnya ada yang saya tulis di dalam kisah dalam buletin jiwa ya. Kita punya buletin jiwa setiap 2 minggu sekali, nanti kita selalu kasih kepada pasien. Dicontohkan di buletin ini bahwa Napoleon Bonaparte ini terlalu terkesima dengan kemenangan-kemenangannya. Menang di pertempuran Waterloo segala macam, ya sempat kalah juga, tetapi dia nanti di satu sisi kemenangan itu membuat seseorang menjadi lupa dan lengah, padahal musuh selalu mengintai. Ketika musuh selalu mengintai, dia lengah. Ya udah, contohnya sederhana lah seperti yang kita bahas ya di dalam buletin ini, buletin jiwa, coretan jiwa. Nah, itu Napoleon Bonaparte. Mungkin banyak hal, mungkin saya juga atau orang lain juga bisa jadi. Jadi sekarang kita pujian itu ya sebagai bunga-bunga aja lah, jangan terlalu dianggap serius juga. Dan kalau terlalu gila pujian, takutnya nanti nggak ada yang muji. Nah, tiba-tiba sakit hati ya kan. Dulu waktu jadi pejabat banyak yang hormat ya kan, tiba-tiba nggak jadi jenderal lagi, nggak jadi pejabat lagi, nggak jadi orang hebat lagi. Nah, ya nggak ada itu ya. Oke, seperti itu ya. Oke. Boleh ditambah pertanyaannya, Pak? Boleh. Pertanyaan satu lagi baru muncul. Begini Pak Dokter, menurut ilmu kejiwaan yang Bapak ketahui, orang misalnya orang tuh memuji kita, gimana mimik yang tulus dengan dari wajah itu memuji tulus atau tidaknya dia memuji kita, gimana mimik wajahnya? Terima kasih Pak Dokter. Meramal. Ya, itu namanya gesture ya. Micro expression, micro ekspresi ini memang ya ilmunya 50-50 ya, Bu Nel ya. Jadi tingkat akurasi juga jangan menjadi justifikasi di dalam melihat itu ya. Jadi kalau dalam micro ekspresi, misalnya kalau di dalam yang paling sederhana adalah untuk garis sudut di ujung mulut sama di alis, itu aja. Jadi kayak orang, dok saya susah sekali gitu kan, tapi ininya alisnya lain bentuknya, naik. Jadi itu ada ilmunya. Jadi kalau memang misalnya belum bisa untuk jam terbangnya menentukan itu, ya jangan nanti sahwa sangka, oh nggak tulus nih bapak ini apa. Padahal kan kita kan mau bersosialisasi, bukannya. Iya, nggak tulus juga nggak apa juga kan, nggak ada masalah juga kan. Iya, jadi kita emang mau tulus-tulus sekali, emang maksudnya apa juga. Jadi mikro ekspresi itu ya bisa dipakai, bisa enggak, dan juga kita juga emang kalau tulus memang
berarti pengennya apa kita, gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi pujian itu juga membawa hal yang negatif. Seperti yang saya bacakan ya, saya bacakan supaya tidak salah. Efek negatif daripada pujian itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Luqman ayat 18. Dan janganlah engkau di Quran surat Luqman ayat 18 ya. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, jadi kalau pujian itu nanti kecenderungannya bangga-banggain diri ya. Padahal kita ini kan diciptakan dari sperma, kemudian matinya juga dimakan sama tanah. Jadi kalau mau dipuji ya kebangetan juga ya, karena kita juga makhluk yang sementara, tidak abadi. Mungkin seperti itu, mudah-mudahan bisa bermanfaat YouTube hari ini, dan silakan ditutup, Bu Desi. Terima kasih Dr. John atas edukasinya hari ini. Semoga di YouTube kita lebih berkembang, di mana pujian sangat memberikan rasa kebahagiaan dan juga bisa juga menekan kesombongan. Baiklah, kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. John. Semoga sukses selalu. Amin.